Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Kami doakan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 10 akan membahas topik mengenai kesehatan mental di lingkungan sekolah dan lingkungan kerja. Mental health atau kesehatan mental menjadi isu yang sangat hangat diperbincangkan tidak hanya di masyarakat secara umum, tetapi juga di dunia pendidikan dan di dunia kerja. Menjaga kesehatan mental adalah kunci utama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kesehatan mental yang terjaga dengan baik dapat membuat pelajar dan pekerja mampu menjalani aktivitas belajar dan bekerjanya dengan lebih optimal. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama ada saya sendiri, Eka Lucia Evanita dengan NPM 20201579004. Yang kedua ada Siti Fatima dengan NPM 20201579023, dan yang ketiga ada Sri Winingsi dengan NPM 2011915790006. Topik pertama yang dibahas yaitu kesehatan mental di lingkungan sekolah. Sekolah merupakan salah satu lembaga sekunder yang mempunyai peranan penting terhadap perkembangan jiwa anak. Sekolah bukan hanya berfungsi untuk mencerdaskan, tapi juga membentuk watak dan kepribadian anak. Dan apabila fungsi tersebut tidak berjalan dengan baik, maka sekolah akan menjadi sumber stres bagi anak dan akan mengacaukan perkembangan anak itu sendiri. Di dalam sekolah terdapat guru yang harus memiliki kepribadian yang dapat dijadikan profil dan idola bagi murid-muridnya. Guru adalah mitra bagi anak didik dalam kebaikan. Guru yang baik akan menghasilkan anak-anak didik yang baik pula. Hubungan kesehatan mental guru dengan proses belajar mengajar. Guru atau pendidik memiliki peranan penting dalam menumbuhkan motivasi belajar peserta didiknya melalui berbagai aktivitas belajar yang didasarkan pada pengalaman dan kemampuan guru kepada siswa secara individual. Jika kesehatan mental seorang pendidik terganggu, maka peserta didiknya akan merasa tidak aman dan nyaman dalam proses pembelajaran, yang nantinya akan menghasilkan jiwa seseorang pemimpin yang kurang baik. Maka dari itu, hubungan kesehatan mental guru dengan proses belajar mengajar dapat diuraikan menjadi seperti berikut. Secara langsung maupun tidak langsung, guru merupakan faktor terpenting dalam menentukan tinggi rendahnya tingkat kesehatan muridnya. Arti kesehatan mental bagi guru, apabila ditinjau dari segi kesehatan mental, sekolah seharusnya diusahakan agar yang pertama, dalam pemilihan guru, kesehatan mental dipakai sebagai faktor persyaratannya. Yang kedua, menghilangkan hal-hal yang dapat mengganggu kesehatan jiwa guru. Contohnya, gaji yang tidak cukup, tugas pekerjaan yang terlalu banyak, dan persoalan administrasi yang terlalu rumit. Yang ketiga, mengadakan pertemuan-pertemuan di antara guru-guru yang dapat membuat efek penyembuhan atau grup therapeutic session, agar guru-guru dapat meninjau kondisinya dengan lebih objektif. Dan yang keempat, menganjurkan kepada guru yang sekiranya tidak begitu sehat dalam usaha penyembuhan kepada pihak-pihak kompeten. Arti kepribadian bagi guru. Kepribadian guru mempunyai sifat yang menular.
Apa yang dilakukan oleh guru akan memiliki arti lebih mendalam dan penting daripada ucapannya. Sebagai contohnya, murid pasti akan melihat bagaimana cara guru berpakaian, rapi atau tidak. Dengan mudah, hal tersebut akan ditiru oleh muridnya. Apabila guru selalu tenang, mudah marah, mempunyai sifat dominansi, dan tidak memperdulikan muridnya, maka muridnya juga akan menunjukkan rasa tegang, ugal-ugalan, dan hubungan sosialnya tidak baik. Begitu pula sebaliknya. Tingkah laku guru akan selalu ditiru oleh muridnya. Murid mungkin hanya akan meniru sebagian dari sifat gurunya. Guru sebaiknya memiliki sifat terbuka dan memiliki approach yang tenang. Untuk itu, guru harus berjiwa matang dalam menjalankan tugas kewajibannya sebagai guru di sekolah, serta dapat meningkatkan kesehatan mental muridnya. Karena itu, guru mempunyai peranan yang sangat penting. Selanjutnya, memiliki kepribadian guru. Pada dasarnya, seorang calon guru yang akan menjadi guru harus memahami kepribadiannya, apa yang harus ditingkatkan dan apa yang harus dikurangi. Menurut Hunter 1957, berdasarkan hasil penelitiannya mengatakan bahwa penambahan pengetahuan usaha kesehatan jiwa dapat membuat calon guru tersebut lebih efektif dalam memberikan pendidikan kepada murid-muridnya. Contoh perilaku menyimpang di sekolah. Yang pertama adalah kleptomania atau terpaksa mencuri. Dalam hal ini, orang yang terpaksa mencuri barang orang lain, meskipun barang tersebut sebetulnya tidak terlalu dibutuhkan. Sebenarnya dia merasa gelisah dengan perlakuan mencuri itu, akan tetapi ia tidak dapat dengan mudah menghindari dirinya untuk tidak melakukan hal ini. Kleptomania biasanya terjadi pada anak-anak karena orang tuanya yang terlalu keras, disiplin, atau kurang memperhatikan. Yang kedua adalah fetishism. Pada gejala ini, orang terpaksa mengumpulkan dan menyimpan barang-barang kepunyaan orang lain dari seks yang berlebihan. Misalkan, seorang laki-laki yang suka menyimpan sapu tangan, sepatu, atau rambut wanita yang baginya mempunyai arti atau nilai seksual dalam perasaannya. Yang ketiga adalah kompulsif. Terdapat dua gejala kompulsif. Yang pertama, ingin tahu tentang kelamin dari orang yang berlainan seks. Yang kedua, ingin memamerkan kelaminnya sendiri. Pada umumnya, gejala tersebut diakibatkan oleh pengalaman yang tidak menyenangkan pada waktu kecil, atau mungkin pula sebagai ungkapan dari keinginan yang tertekan yang pelaksanaannya dan merasa takut kalau keinginannya itu tidak terasa. Gangguan dan masalah yang dihadapi peserta didik di sekolah. Layanan konseling dapat mencegah dan meningkatkan kesehatan mental untuk gangguan mental yang sering dihadapi oleh peserta didik sebagai berikut. Yang pertama, rasa tidak aman dari peserta didik. Rasa tidak aman dapat digambarkan sebagai suatu sikap atau keyakinan individu bahwa dia tidak disukai oleh orang-orang, tidak mampu mengerjakan sesuatu, dan perasaan tidak aman atau jiwanya terancam. Layanan konseling yang diberikan akan memberikan kepercayaan kepada siswa bahwa siswa masih memiliki orang yang mencintai dirinya. Konselor dapat membantu dengan mengurangi ketegangan yang dihadapi oleh peserta didik dengan melakukan tatap muka konseling dengan peserta didik untuk mengeluarkan isi hatinya. Yang kedua, manifestasi dari rasa kurang harga diri peserta didik. Pada peserta didik yang kurang dapat menyesuaikan diri,
akan tampak rasa kurang harga diri pada sebagian besar dari tingkah lakunya. Para konselor yang ditugaskan di sekolah harus menyadari bahwa untuk peserta didik yang menginjak usia dewasa sedang berada dalam periode yang kritis untuk timbul rasa harga diri. Layanan konseling yang dapat dilakukan, contohnya layanan konseling kelompok, dapat membuat peserta didik mengerti akan permasalahannya dan bersama-sama dengan konselor menggali solusi yang sesuai untuk peserta didik. Yang ketiga, manifestasi rasa bermusuhan. Rasa bermusuhan merupakan faktor yang penting bagi beberapa jenis gangguan mental. Situasi yang sering dihadapi oleh peserta didik adalah relasi emosional yang negatif dengan guru, suka memberontak terhadap aturan dan disiplin sekolah, serta menentang otoritas guru atau pendidik. Yang keempat adalah gangguan stresor psikososial. Stresor psikososial dalam bahasa tertentu akan mendukung perkembangan kepribadian manusia. Namun, stresor psikososial yang berat akan mengakibatkan seorang peserta didik tidak mampu beradaptasi atau menanggulangi, sehingga akan berpengaruh pada motivasi maupun prestasi yang dihasilkan. Dan jika stresor yang ada sangat berat, seseorang bisa sampai mengalami gangguan kejiwaan, baik berupa rasa cemas, insomnia atau sulit tidur, depresi, hingga gangguan jiwa berat seperti skizofrenia. Kesehatan mental di lingkungan kerja. Pentingnya kesadaran kesehatan mental di lingkungan kerja. Terganggunya kesehatan mental dapat mempengaruhi performa kerja dan produktivitas, hubungan antar rekan kerja, kemampuan fisik, dan sehari-hari seseorang di tempat kerja. Penyebab terganggunya kesehatan mental di lingkungan kerja. Faktor penyebab terganggunya kesehatan mental dapat bermacam-macam bentuknya. Salah satu penyebab internal adalah terdapat kelainan genetik atau riwayat keluarga yang mengidap gangguan mental. Selain itu, terdapat juga faktor eksternal yang muncul dari lingkungan kerja, seperti komunikasi dan sistem manajemen yang buruk, tujuan organisasi dan tugas-tugas yang kurang jelas, rendahnya dukungan kepada dan antar pegawai, jam kerja yang terlalu mengikat sehingga mengganggu kehidupan pribadi, terbatasnya ruang berekspresi, eksklusivitas keputusan atau kesempatan berpartisipasi hanya pada segolongan pegawai saja, penugasan yang tidak tepat bagi kompetensi individu pegawai, dan perisakan antar pegawai. Upaya jika pegawai mengalami gangguan kesehatan mental di kantor. Dilansir dari WHO, organisasi memiliki tanggung jawab untuk mendukung kesehatan mental masing-masing pegawainya dengan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan jauh dari faktor-faktor eksternal penyebab terganggunya kesehatan mental. Pegawai bisa saling memberi dukungan dengan bersikap lebih bersimpati dan berempati ketika ada rekan kerja yang mengeluhkan atau terlihat terganggu kesehatan mentalnya, dengan tidak memberi stigma-stigma negatif yang memperburuk keadaan mental pegawai jika tidak mampu memberi dukungan psikologis. Usaha untuk menjaga kesehatan mental di lingkungan kantor. Tanggung jawab terbesar dalam menjaga kesehatan mental individu berada pada diri masing-masing pegawai. Dilansir dari WHO, berikut ini adalah cara untuk bertanggung jawab atas kesehatan mental masing-masing orang.
Pertama, membiasakan pola hidup yang sehat seperti berolahraga teratur, pola makan yang seimbang, dan tidur yang berkecukupan. Riset membuktikan bahwa terdapat korelasi yang erat antara kesehatan fisik dan mental. Olahraga mampu mendorong tubuh menghasilkan hormon-hormon yang baik bagi tubuh sehingga menghasilkan emosi positif. Yang kedua, meningkatkan coping skill individu. Dikutip dari Medical Dictionary, coping skill adalah suatu pola karakter atau perilaku yang dapat meningkatkan kemampuan adaptasi seseorang. Coping skill juga dapat dipandang sebagai suatu kemampuan menghadapi stres untuk mendorong diri agar tetap terus maju mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga, meminta pertolongan. Berusaha sendiri memang baik, tapi ketika sudah merasa tidak mampu menghadapi suatu hal seorang diri, penting untuk meminta pertolongan pada orang lain. The ugly truth is tidak semua hal yang sanggup dilakukan orang lain bisa juga dilakukan dirimu sendiri. Yang keempat, melatih diri untuk berpikiran terbuka. Tuhan menciptakan manusia dengan karakter yang unik dan berbeda-beda. Maka, penting bagi masing-masing individu berusaha menerima keunikan dan perbedaan tersebut tanpa memberi stigma. Kesimpulan, kesehatan mental tak kalah penting dengan masalah kesehatan jasmani. Dan bila mengalami gangguan, maka akan dapat menimbulkan hal-hal negatif yang tidak diinginkan, layaknya gangguan pada kesehatan jasmani. Maka, dibutuhkan adanya pemahaman kesehatan mental, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kerja. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami paparkan dapat memberi manfaat kepada teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di chat WhatsApp grup. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.